Salam saudara-saudara, saat ini sebelum kita beribadah bersama-sama, marilah kita menyimak warta gereja minggu ini, hari Minggu tanggal 5 April 2020 yang juga bertepatan dengan Minggu Palmarum. Yang pertama, saya mewakili Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok menyambut saudara-saudara yang saat ini meskipun kita beribadah di rumah, tetapi marilah kita tetap dengan suasana yang khidmat dan juga memakai pakaian rapi kayak seperti kita beribadah di gereja. Selama ibadah berlangsung, mari kita menjaga ketenangan dan ketertiban ibadah dan fokuskan hati, pikiran dan diri kita kepada Tuhan. Karena itu bukalah HP Android kita hanya untuk keperluan di dalam ibadah, salah satunya adalah untuk membaca firman Tuhan. Lalu untuk persembahan bunga mimbar pada ibadah minggu ini ditangguhkan dan ditunda untuk ibadah minggu berikutnya. Ketika sudah ada himbauan dari pemerintah Kota Depok untuk dapat diperbolehkan kembali beribadah bersama di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta gereja mengenai persekutuan doa Rabu dan Sabtu. Mari kita terus mendoakan bangsa Indonesia, Kota Depok dan gereja kita dalam persekutuan doa Rabu sore pukul 18.30 dan Sabtu pagi jam 6 pagi. Yang bertempat di rumah masing-masing. Pokok-pokok doa dan renungan akan dibagikan di grup gereja untuk panduan kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersekutu bersama dalam keluarga kecil kita dan keluarga besar GBI Depok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan April. Kita bisa simak bersama-sama siapa saja yang berulang tahun di bulan April. Marilah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita ini. Dan gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Warta gereja yang berhubungan dengan Prapaskah dan Paskah. Masa Prapaskah sampai dengan Paskah berlangsung pada hari Minggu 5 April 2020 sampai Minggu 12 April 2020. Selama masa-masa ini berlangsung, marilah kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, marilah kita mengenang kembali serta turut merasakan saat-saat terakhir Kristus menderita bagi dosa-dosa kita dengan berpuasa. Waktu berpuasa akan dilaksanakan pada hari Senin 6 April sampai hari Sabtu 11 April 2020 dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Bentuk puasa yang diperkenankan hanya minum air putih saja, pantangan, serta puasa makan dan minum selama waktu berpuasa. Yang kedua, untuk acara Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Sunyi akan diberikan panduan dari gereja melalui WA Group GBI Depok, baik dalam bentuk foto acara maupun video yang akan diakses dari YouTube Gereja Baptis Indonesia Depok. Bagi jemaat yang tidak mempunyai WA, maka dimohon jemaat yang mengetahuinya bisa share mengenai panduan acara tersebut kepada yang memerlukannya. Lalu berita acara warta gereja selanjutnya, Hari Raya Paskah akan diadakan pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 9 pagi. Pengkhotbah dan pemimpin perjamuan Tuhan dilayani oleh Pendeta Edi Sujarwo. Acara akan dilangsungkan dengan live streaming di Facebook Gereja Baptis Depok. Sehubungan dengan acara ini, maka tiap-tiap jemaat sebagai bentuk keseriusan dalam mengikuti perjamuan Tuhan dipersilahkan untuk mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja yang akan dilayani oleh sekretaris gereja pada hari Rabu 8 April sampai Sabtu 11 April 2020 pukul 8 sampai 15 sore. Jadi ini adalah jam kantor. Khusus bagi lansia yang kesulitan datang ke gereja, maka ada utusan gereja yang akan mengantar langsung ke rumah. Selanjutnya, saat mengambil roti dan anggur di gereja, maka akan dibagikan juga buku sekolah minggu dan renungan harian New Life. Bersamaan dengan ini, maka bagi jemaat yang sudah mengumpulkan persembahan atau persepuluhan saat ibadah di rumah, bisa dibawa ke gereja untuk dimasukkan di kantong persembahan yang disediakan. Untuk selanjutnya, supaya kita simak bersama-sama, Gereja Baptis Indonesia Depok mengeluarkan surat keputusan mengenai perpanjangan SK sehubungan dengan kegiatan gereja kita dan juga sehubungan dengan ibadah kita. Karena pemerintah mengeluarkan
kembali himbauan kepada kita semuanya, maka kita juga menyesuaikan himbauan dari pemerintah. Jadi intinya bagaimana kita akan memperpanjang SK kita mengenai ibadah dan juga kegiatan-kegiatannya sampai tanggal 26 April 2020. Untuk laporan-laporan yang lainnya kita akan bisa simak bersama-sama, baik itu laporan keuangan, laporan GPI Cabang Setia Negara maupun laporan cabang kita Talangmangga ataupun laporan-laporan yang lainnya. Demikian yang menjadi warta gereja kita, saudara-saudara. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saat teduh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Yesus, menikmati kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita mau angkat pujian diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami. Kami rindu Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar
Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Setiap hati kami Tuhan, kami mau dan sembah, ku menaikkan syukur kami. menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Kami bersyukur menyembah-Mu. dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah gunung batu kami. Kami mau sembah Engkau, membawa setiap syukur kami, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Kau Allah yang layak terima sembah kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus.
Bapa yang baik, Allah yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa yang menjaga kami, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang ada dimanapun kami berada. Kau ada di dalam hati kami Tuhan, Kau ada di dalam rumah kami, Kau ada dalam keluarga kami. Kamu naikkan sembah kami, syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kau yang tahu Tuhan seluruh isi hati kami. Kau yang tahu Tuhan apapun yang boleh menjadi beban kami. Kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami mau serahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan dan meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, sungguh sangat percaya kalau kita semua berkenan Tuhan. Amin. Kita boleh ada di pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita kasih kanan kiri pause dulu dan akan sebuah haleluya. Mari kita nobatkan sang raja mulia. Dalam Allah
Bapak Ibu Saudara yang masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau sorakan, katakan sorak haleluya. Sekali lagi katakan sorak haleluya. Amin. Kita berangkat pujian sorak haleluya. Kita mau belajar lebih ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan Yesus yang boleh terima segala pujian kita. Amin. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya. Amin, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya Tuhanlah kekuatan dan benteng perlindungan kita. Puji Tuhan, ada kisah yang mulia bagi Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, sumber pengharapan dan kekuatan kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kalau ada diri yang sama, katakan, aku senang hidup di sebelah kamu. Sekali lagi, aku senang hidup di sebelah kamu. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kasih anugerah pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. 1 minggu berlalu, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam setiap pergumulan kami, dalam kehidupan kami masing-masing. Di pagi ini Tuhan, dengan segala keprihatinan kami, dengan setiap kondisi yang ada saat ini, pergumulan saat ini Tuhan terkait dengan virus corona yang merebak di seluruh negeri kami percaya Tuhan, semua tidak terlepas dari rencana Tuhan yang terbaik buat negeri kami.
Kami percaya virus ini membuat kami menjadi lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan Engkau, lebih dekat dengan semua orang yang mengenal kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semuanya yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Kami ucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan tetap berikan pada kami masing-masing. Dan kami mengucap syukur setiap pemulihan satu persatu yang Tuhan berikan pada kami. Dari sakit penyakit, dari pemulihan akar kepahitan yang kami alami. Dari pergumulan setiap yang kami boleh lalui. Mengucap syukur juga Tuhan di pagi hari ini karena setiap berkat-Mu hari demi hari kami boleh rasakan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, perkenan baik perkataan, perbuatan maupun perasaan kami. Bagi banyak orang maupun buat orang-orang yang terdekat bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami secara khusus berdoa Tuhan, bagi pemerintah pusat, bagi negara kami yang memimpin dari pihak pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan akan berikan padanya hikmat, kebijaksanaan, marifat, sehingga apapun yang dibuat, apapun keputusannya, yang terbaik buat negeri ini. Kami percaya Tuhan, setiap penanggulangan, setiap musibah saat ini yang boleh kami rasakan, boleh dapat diselesaikan dengan bijaksana. Terkait dengan ekonomi negeri ini, terkait dengan kebijakan, keamanan, ketertiban negeri ini, biarlah boleh diambil keputusan sebaik mungkin. Tuhan Yesus yang baik, di dalam penanggulangan corona saat ini, biarlah negeri ini boleh berhikmat dan boleh belajar. Boleh mengandalkan terus kepada Tuhan, sehingga semuanya ini boleh berlalu. Apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, yang terbaik yang sudah mereka lakukan, kami kembalikan kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh memperoleh hasil yang terbaik, boleh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai warga negara, sebagai penduduk, sebagai anak bangsa. Biarlah semuanya boleh cepat berlalu di negeri ini. Tuhan, kami berdoa juga bagi pemerintah kota kami, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Biar Tuhan atur, Tuhan akan tolong, Tuhan beri kepadanya hikmat, bijaksana, marifat, sehingga kota ini boleh dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Terkait dengan penanggulangan virus yang saat ini sedang melanda, biarlah kota ini boleh cepat menyelesaikan semua sakit penyakit virus yang menular saat ini yang sedang terjadi. Biarlah keamanan, kesejahteraan kota ini boleh ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanku yang baik, kami percaya Tuhan, di dalam setiap yang terjadi di kota ini tidak terlepas di dalam rencana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja baptis seluruh Indonesia yang saat ini boleh menjadi berkat bagi sekeliling, bagi masyarakat, maupun bagi siapapun. Biarlah semua yang terafiliasi di dalamnya boleh berjalan dengan visi dan misi yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa bagi yayasan, kami berdoa bagi rumah sakit, kami berdoa bagi sekolah teologi, kami berdoa bagi dana pensiun dan lembaga literatur, semua yang terafiliasi di dalamnya. Biar Tuhan berkati. Biarlah ini menjadi saluran berkat bagi seluruh anak Tuhan di kota ini, di negeri ini, maupun di bangsa ini. Bahkan menjadi sarana penginjilan agar Kristus boleh dikenal, tetap dikenal di kota dan negeri ini. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa Tuhan bagi gerejamu di Depok. Biarlah Tuhan berkati di dalam pelayanan, di dalam kehidupan bergereja sebagaimana mestinya. Biarlah gereja kami boleh menjadi gereja yang menginjili, boleh menjadi gereja yang menjadi saluran berkat di sekeliling dan di sekitarnya. Tuhan Yesus, berdoa bagi setiap hamba-Mu yang melayani. Berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Muda Johan, berdoa bagi Pendeta Regimun,
berdoa bagi pendeta sehat Situmorang dan hamba-Mu Saudara Ferianus Lase di dalam setiap pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan bagi hidupnya. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati dimanapun apapun yang dilakukan. Setiap yang dilakukan biarlah berasal dan berhikmat yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan berkati keluarga yang mendampingi, Tuhan berkati di dalam setiap keperluan dan kecukupan. Tuhan cukupkan sehingga mereka boleh menjalani setiap pelayanannya dengan baik. Tuhan, kami percaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan pakai dengan segala upaya yang dilakukan di dalam penyampaian firman, dalam penginjilan firman-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang memiliki hati, yang memiliki sepenuh hati memenuhi panggilan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di Gereja Depok ini Tuhan. Biar kasih anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan ada di dalam setiap pemulihan kesehatan, di dalam setiap pemulihan pergumulan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga kota ini, gereja kami boleh tetap dalam kondisi yang baik. Tuhan Yesus yang baik, berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di gereja ini, anak muda, Tuhan berkati dengan segala setiap pergumulannya. Tuhan tolong di dalam pergumulan di dunia pekerjaan mereka, karir mereka. Tuhan tolong di dalam pergumulan mereka terkait dengan jodoh mereka. Tuhan berkati setiap aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah mereka terus berhikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga walaupun mereka masih muda, biarlah Tuhan boleh pakai di dalam setiap aktivitas dan di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi teladan-teladan di lingkungan mereka masing-masing. Berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menempuh sekolah, baik pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Biarlah Tuhan juga perkenankan mereka dalam kondisi siap, sehat, dan selalu menjadi teladan dimanapun mereka bersekolah. Biarlah mereka boleh menuntut ilmu sebaik mungkin, seserius mungkin, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan. Tuhan berkati setiap proses belajar mengajar yang saat ini dalam kondisi yang membuat semuanya menjadi lebih baik, lebih kreatif di dalam proses pelajaran, belajar dengan metode jarak jauh. Tuhan berkati, biarlah anak-anak-Mu boleh tetap belajar dengan penuh semangat, penuh dinamika yang luar biasa, sehingga mereka boleh memperoleh pelajaran dengan baik. Walaupun proses belajar mengajar harus melalui jarak jauh Tuhan. Tuhan, kami juga berhikmat Tuhan, berdoa bagi semua lansia yang ada di gereja kami. Tuhan berkati setiap lansia yang ada di gereja ini yang saat ini sedang sakit. Tuhan akan tolong, Tuhan akan beri kesehatan, kekuatan dan pemulihan yang ada padanya Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu Tuhan ada pada lansia-lansia kami di gereja kami. Tuhan berkati hati, Tuhan berkati kondisi fisik, Tuhan tolong Tuhan. Semua apa yang dibutuhkan dan diperlukan Tuhan berikan jalan keluar. Dikait pemulihan, sakit penyakit, Tuhan akan angkat, Tuhan akan memberikan kepadanya Tuhan kekuatan sehingga semakin hari semakin baik dan semakin ada pemulihan di dalam kesehatan. Tuhan secara ekonomi, Tuhan juga berkati seluruh lansia kami, sehingga mereka juga boleh menikmati masa-masa pensiun mereka bersama anak, cucu, dan menantu mereka
dengan kondisi yang baik. Tuhan Yesus yang baik, berdoa Tuhan bagi setiap hati yang saat ini sedang terluka, saat ini dalam mengalami undur hati, sedang mengalami kekecewaan. Biarlah Tuhan tilik, Tuhan akan tengok, Tuhan akan pulihkan semuanya dengan baik. Tuhan, kami percaya Tuhan, semua tidak terlepas dari rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah sembuhkan, Tuhan yang pulihkan semuanya. Dan kami percaya Tuhan, semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus yang baik, berdoa bagi seluruh keluarga muda di gereja ini. Biar Tuhan berkati juga di dalam setiap aktivitasnya, di dalam produktivitasnya. Tuhan berkati karirnya, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati pekerjaannya. Biar Tuhan, kami tahu Tuhan, walaupun keluarga-keluarga muda ini masih perlu banyak belajar, kami yakin dan percaya Tuhan tetap berikan pada kami hikmat, kebijaksanaan, marifat di dalam membangun keluarga kami menjadi keluarga Kristen, menjadi teladan bagi lingkungan, menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan bagi kehidupan kami masing-masing dalam beraktivitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk setiap apapun yang boleh terjadi dan boleh kami lewati di dalam kehidupan bergereja kami. Bersyukur 25 tahun Tuhan, gereja kami boleh mandiri. Biar Tuhan terus berkati gereja ini, menjadi gereja yang mandiri di dalam pelayanan, di gereja mandiri dalam mengelola setiap sumber daya yang dimiliki untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas belas kasihan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami lanjutkan ibadah kami lanjutkan sisa waktu hidup kami hari ini ke dalam penyertaan dan tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan setiap doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih-Mu tak pernah berakhir, hidup
hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini Tuhan. Kami semua masih bisa menikmati udara, matahari yang cerah, hingga kami sangat bersyukur bisa menikmati keindahan yang hanya karena daripada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih atas ibadah yang telah kami lakukan di pagi ini Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi sumber kekuatan buat kami semua. Oh Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan pada hari ini. Biarlah persembahan ini menjadi bekal kekal untuk kemuliaan-Mu juga. Berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Biarlah sukacita akan menaungi kehidupan kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati dan biar kita untuk kita boleh benar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, masih berdoa. Kita membuka hati kami sebenarnya. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana. Ajar kami berserah. Bimbing menjauh kami dalam firman Yesus. Ajar
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di Minggu Palmarum ini dengan tema ketaatan sepenuhnya. Tapi sebelumnya marilah kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh menghadap Tuhan dengan penuh kekudusan. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mau menerima firman-Mu itu ya Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu itu hidup di dalam setiap sanubari kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat mengubahkan di dalam setiap kehidupan kami dan juga memberikan kekuatan, memberikan sinar di dalam kami menjalani kehidupan kami hari demi hari di masa-masa prapaskah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu, tepatnya Minggu Palmarum. Bagaimana Yesus Kristus saat itu masuk di kota Yerusalem bersama-sama dengan para murid-muridnya. Firman Tuhan saat ini bertema ketaatan sepenuhnya. Nats firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan yang ke-44 yang berbunyi demikian. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudara, kalau kita melihat karnaval
atau iringan kerajaan itu pasti memakai kereta kuda yang sangat mewah. Para pangerannya, para punggawa kerajaannya, mereka menggunakan kereta kuda yang pastilah nomor wahid. Keretanya megah dan juga kudanya itu pastilah gagah-gagah, bukan kuda-kuda yang biasa. Tetapi ada satu perbedaan antara pangeran dan juga punggawa kerajaan. Di saat sang raja itu melintas, maka pastilah kereta kuda sang raja ini sungguh berbeda dengan yang lain. Tentunya kereta kuda sang raja ini lebih mewah daripada yang lain, lebih kokoh daripada yang lain, dan juga kudanya pun berbeda dari kuda-kuda yang lain. Karena ini adalah sang raja. Raja adalah simbol dari suatu kerajaan, bagaimana kerajaannya itu merupakan suatu kerajaan yang kuat, disimbolkan dengan seorang raja. Dan apalagi kalau kerajaannya itu kaya, maka rajanya ini tentunya kemana-mana dia menggunakan alat transportasi yang berbeda, lebih megah, lebih mewah daripada punggawa-punggawa kerajaan atau pangeran-pangeran yang lain, karena dia adalah seorang raja. Tetapi saat ini, di saat kita tadi menyimak bersama-sama dari Lukas pasal 19 sampai 20, Lukas 19 ayat 28 sampai 44, kita bersama-sama menyimak, saudara-saudara. Raja di atas segala raja itu sangat kontras sekali dengan raja-raja yang di dunia ini. Dia tidak memakai kuda sebagai simbol kemegahan dan kereta kuda, tetapi dia justru di dalam arak-arakan memasuki kota Yerusalem. Sang raja dari segala raja, yaitu Yesus Kristus, itu naik keledai. Kuda sama keledai itu sangat kontras, binatang yang tidak layak untuk royal procession. Tetapi raja itu memilih keledai untuk memasuki kota di mana dia itu akan diserahkan untuk menanggung dosa-dosa kita semuanya. Ini selaras seperti apa yang dinubuatkan kitab Sakaria. Sakaria pasal 9 ayat 9 mengatakan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri-putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara, di saat Yesus Kristus masuk Yerusalem, maka inilah penggenapan nubuat dari kitab Sakaria, bahwa raja itu datang tidak dengan kemegahan naik kereta kuda, tetapi naik keledai, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sakaria. Ketaatan Yesus sepenuhnya kepada Bapa dibuktikan dengan dia tidak lari, dibuktikan dengan dia tidak menghindar, tetapi justru dengan berani Yesus Kristus mendatangi tempat di mana dia harus mati dengan cara yang hina. Yesus tahu saat-saat terakhir kehidupannya akan tiba, saat-saat bagaimana ia harus menderita. Yesus tahu Yerusalemlah tempat untuk menanggung dosa umat manusia di dalam penderitaannya. Tetapi ia tidak gentar. Ia masuk ke kota Yerusalem itu. Saudara, ketaatan sepenuhnya yang diteladankan Yesus memberikan kepada kita akan 3 perenungan. Yang pertama adalah pemberian kepada Allah haruslah yang terbaik. Kalau kita simak di ayat 29 sampai 35, khususnya ayat 30b mengatakan demikian. Kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Kita lihat di sini, kita garis bawahi yang belum pernah ditunggangi orang. Berarti keledai ini
tidak bekas tunggangan dari orang lain, benar-benar keledai yang masih sangat baik. Sehingga pada poin yang pertama, saudara-saudara, pemberian kepada Allah haruslah yang terbaik. Saat Yesus taat sepenuhnya, yaitu mau datang menuju kematiannya untuk kita, maka apa yang menjadi respon kita? Tentunya seperti apa yang menjadi poin pertama perenungan kita, yaitu marilah kita memberikan pemberian terbaik dimanapun dan apapun kondisinya. Apalagi kondisi kayak seperti sekarang ini, saudara-saudara, menjadikan firman Tuhan ini sulit untuk diterapkan. Tetapi bagi kita semuanya, baiklah kita menuruti roh dan bukan daging, sehingga yang keluar di dalam pikiran dan tindakan kita pasti yang terbaik untuk Tuhan. Saat keluarga-keluarga Allah beribadah di rumah dengan khidmat dan dengan mengambil bagiannya masing-masing, dengan mengambil perannya masing-masing saat memuji, berdoa, menyembah, ini adalah pemberian yang terbaik. Tempat tidak menghalangi kita untuk kita selalu khidmat dan untuk kita selalu berpandangan kepada Tuhan dimanapun tempat kita. Saat ini adalah saat-saat yang menguji kita semuanya, saudara-saudara. Apakah kita memberikan yang terbaik di dalam ibadah kita, seperti kita beribadah setiap minggu di saat kita bersama atau tidak? Di saat kita belajar di rumah, para pelajar, PR-nya banyak sekali. Apakah cara mengerjakan kita itu berbeda di saat kita reguler datang ke sekolah? Tetapi di saat kita mengerjakan apa menjadi pekerjaan rumah kita, sama seperti apa yang kita lakukan setiap hari-harinya, dan itu kita lakukan dengan maksimal, itu adalah pemberian yang terbaik. Siapakah yang menghendaki demikian? Siapakah yang menghendaki pemberian terbaik itu? Ayat 30-31 kalau saudara-saudara menyimak di Injil Lukas yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara, yang menghendaki itu adalah Yesus sendiri. Dua murid itu tidak berkata, nanti itu kalau ditolak bagaimana? Kalau kita meminta keledai itu nggak boleh bagaimana? Tetapi dua murid ini mereka itu taat kepada Tuhan. Mereka pergi untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka itu tidak ada pemikiran dua murid ini, ayo kita urunan untuk beli atau bagaimana, tidak ada pemikiran kayak seperti itu. Ya, saudara-saudara. Mereka taat kepada perintah Yesus Kristus. Orang yang diutus Tuhan itu tidak perlu untuk terlalu banyak melihat bagaimana nanti perspektif manusia di saat kita diberikan mandat oleh Tuhan kita. Karena itu saat Allah meminta kita, maka ada rencana Allah untuk kemuliaannya, ada rencana Allah untuk maksud dan rencananya. Tinggal kita mau untuk melakukannya atau tidak. Tinggal kita mau taat atau sebaliknya. Apa pemberian terbaikmu? Di saat Yesus taat sepenuhnya dan mati untukmu. Mari kita renungkan di masa-masa prapaskah ini, saudara-saudara. Sehingga mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Sehingga mendatangkan kebaikan bagi kesehatanmu, bagi karirmu, bagi keluargamu, dan tentunya bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketaatan sepenuhnya yang diteladankan oleh Yesus Kristus memberikan kepada kita yang kedua, yaitu yang patut kita renungkan, yaitu belajar memahami maksud Allah. Ini tertulis di ayat 36-38. Hari ini adalah hari Minggu Palmarum. Bagaimana kalau ibadah kita tidak di rumah-rumah, kita sudah melangsungkan ibadah di sini dengan kita membawa daun-daun palma dan kita meneriakkan Hosana, Hosana terpujilah Tuhan dengan arak-arakan biasanya dari belakang ke depan untuk kita bersama-sama mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan.
Biasanya yang paling keras, yang meneriakkan itu adalah anak-anak, saudara-saudara. Mereka pokoknya keras, yang mungkin belum ngerti maksudnya apa, sekedar hanya kenceng saja meneriakkan. Maksud arak-arakan itu apa? Anak-anak kita mungkin belum mengerti akan hal itu. Tetapi saudara-saudara, hal ini sama dengan orang-orang yang kebanyakan saat itu menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Mereka sama juga demikian dengan anak-anak yang berteriak dengan kencang, tetapi kurang ngerti maksudnya itu apa, saudara-saudara. Mereka mengeluh-ngeluhkan Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang untuk membebaskan mereka. Dari apa? Dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka mengira Yesus datang sebagai Raja dunia. Mereka mengira Yesus adalah penguasa yang akan membebaskan mereka. Karena itu mereka memberikan penghormatan dengan menghamparkan kain dan daun-daun palem sebagai lambang kemenangan. Mereka bergembira, mereka memuji Tuhan, dan akhirnya Dia menggenapi firman-Nya dengan mengutus Sang Mesias. Mesias kayak seperti apa yang mereka bayangkan? Bangkit di dalam mengorganisasi massa untuk melawan orang-orang Romawi, itu yang mereka bayangkan, saudara-saudara. Namun mereka itu gagal paham. Mereka itu gagal mengerti akan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Harapan mereka berbeda dengan rencana Allah yang lebih besar dari apa yang mereka pikirkan. Allah itu bukan hanya bermaksud menyelamatkan bangsa Israel saja, tetapi lebih luas daripada itu, melainkan lebih daripada itu, yaitu Allah ingin menyelamatkan seluruh dunia ini, dan bukan dengan cara-cara seperti apa yang mereka bayangkan. Akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya mereka kecewa. Beberapa hari kemudian mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ada seorang pemuda bersama dengan bapaknya. Pemuda ini di saat dia itu naik kereta, di sebelah jendela dia melihat keluar. Pemuda ini begitu senang. Dia mengatakan dengan berteriak kepada ayahnya, "Ayah, ada pohon berlari dan sekarang pohon itu di belakang kita. Ayah, ada awan, yang awan itu sangat bagus sekali. Ayah, ada gunung, yang itu gunung tiba-tiba itu ada, yang gunung itu lama-lama di belakang kita karena keretanya melaju sangat kencang." Lalu ada orang-orang lain yang ada di situ yang mereka mengatakan kepada bapak dari pemuda ini, "Pak, tolong anakmu itu dikendalikan. Tolong anakmu itu dibilangin supaya dia tidak seperti itu, mengganggu." Lalu bapak ini mengatakan kepada orang-orang itu, "Anak saya ini buta dari kecil, dan saat ini kami baru saja pulang dari pengobatan dan anak saya baru bisa melihat. Di saat dia baru bisa melihat, dia begitu bergembira kayak seperti itu. Setelah sekian lama, dari kecil sampai dia pemuda, dan dia baru bisa melihat saat itu." Saudara-saudara, andaikan para pemuda yang bertanya kepada sang bapak ini tadi berdiam, mungkin dia akan gagal paham, atau dengan dia mengatakan kayak seperti itu dia gagal paham. Tapi di saat bapak ini menceritakan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang luar biasa sedang dirasakan oleh anaknya, baru mereka mengerti. Demikian juga orang-orang saat itu, mereka itu gagal paham, saudara-saudara. Padahal firman Tuhan sudah menubuatkan tentang ini sebelumnya, bahwa nanti Yesus Kristus Sang Raja itu masuk naik keledai, dan dia akan menjadi pembebas bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya membebaskan sesuai dengan kayak seperti pemikiran mereka, tetapi visi Allah lebih daripada itu, menyelamatkan seluruh dunia.
dan kuasanya berlangsung kontinu, terus menerus, sampai generasi ke generasi sampai sekarang, bagi orang yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Pernahkah kita salah memahami maksud dari Allah? Atau pernahkah kita gagal paham, saudara-saudara? Kita merasa kecewa karena dia itu tidak bertindak sesuai dengan harapan kita. Kita merasa kecewa karena dia itu bertindak kok tidak sesuai dengan apa yang kita mau, saudara-saudara. Saat ini adalah firman yang menguatkan kepada kita semuanya, kepada saudara-saudara dan saya untuk percaya. Percayalah, dia itu memiliki rencana yang lebih besar dan lebih indah daripada yang engkau impikan. Poin yang ketiga adalah apapun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ini terdapat di ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-44. Khususnya di ayat yang 40 mengatakan demikian. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jika mereka ini yang dimaksud adalah para murid-murid dan juga orang-orang yang bersorak-sorai saat itu, Yesus Kristus mempersonifikasikan batu. Maksudnya adalah, saudara-saudara, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu tidak hanya sekedar kesaksian dan hanya bergantung daripada murid-murid atau orang-orang yang percaya. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Ia berkuasa atas seluruh ciptaannya. Kalau manusia itu berhenti di dalam menyaksikan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan juga bisa menggunakan ciptaan yang lain untuk menyatakan kemuliaannya. Justru terkadang ketaatan manusia itu sangat kontras dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ciptaan yang lainnya itu mereka selalu konsisten. Matahari selalu memancarkan sinarnya dan tidak pernah terlambat. Dia itu bergantian dengan bulan dan bergantian dengan bintang-bintang di waktu malam. Karena itu, saudara-saudara, kita sebagai manusia itu kita tidak usah GR. Yang kita itu berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk mulia. Kita berpikir adalah manusia itu adalah makhluk yang segambar dengan Allah. Kalau kita merenungkan, malah kita itu terkadang kita itu tidak setuju dengan Tuhan. Kalau kita renungkan, malah itu kita terkadang protes dengan Tuhan. Kita itu mengeluh dengan Tuhan dan kita mengacuhkan Tuhan. Dan di saat keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita justru meninggalkan Tuhan itu. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kalau kita renungkan, mereka lebih taat kepada penciptanya, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah bergantung kepada manusia. Di saat Tuhan tidak pernah bergantung kepada manusia, maka marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak beroleh maut, tetapi kita memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Di masa prapaskah ini, marilah kita renungkan diri kita. Marilah kita introspeksi diri kita. Tuhan bisa gunakan ciptaan yang lain. Batu yang harusnya diinjak-injak bisa untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau kita baca di ayat yang ke-44, maka di sini kata-kata batu itu keluar lagi. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara-saudara, betul-betul Tuhan itu memakai batu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya kasih Tuhan, bukan hanya pertolongan Tuhan, bukan hanya damai sejahtera Tuhan ini yang dinyatakan kemuliaannya kepada kita. Tuhan menyatakan kemuliaannya di saat Tuhan memporak-porandakan daerah, atau Tuhan menyatakan dirinya di dalam murkanya. Itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Termasuk kota yang akan runtuh, satu batu pun tidak akan tersusun rapi dengan batu yang lain. Inilah salah satu bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya khususnya kepada kota Yerusalem. Di saat ini, saudara-saudara, marilah kita renungkan. Di saat kita tahu bahwa kita manusia itu hanya makhluk lemah, kita manusia yang makhluk tiada berdaya,
Dan Allah pun tanpa kita pun itu juga tidak menjadi masalah, saudara-saudara. Karena itu maka dalam seminggu Prapaskah ini, marilah kita menguji diri, melihat kepada diri kita sendiri, saudara-saudara. Sudahkah kita benar-benar menjadi hambanya yang diperkenan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, atau malah sebaliknya? Kalau kita sudah melakukan firman itu, saudara-saudara, maka terus lakukan, terus bertumbuh, terus serupa bersama seperti apa yang diperkenan oleh Allah kita. Tetapi saat ini, di saat kita melihat kepada diri kita dan menguji diri kita, memasuki masa-masa Prapaskah ini, kalau kita belum melakukannya, kalau kita melihat di dalam diri kita malah justru kita itu kok jauh dari Tuhan, kok kita itu mempunyai suatu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankannya, maka masih diberikan waktu untuk kita bertobat. Bertobatlah selagi ada waktu. Saudara-saudara, marilah kita turut bersama dengan Kristus di saat Ia menderita saat-saat terakhir, memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Marilah kita turut bersama-sama merasakan kepedihan Kristus itu dengan kita akan berpuasa dalam seminggu ini, sehingga kita turut ambil bagian di dalam kebersamaan bersama dengan saudara-saudara kita, sehingga masa-masa Prapaskah ini sungguh-sungguh berarti bagi kita semuanya. Masa-masa Prapaskah ini sungguh berarti bagi kamu. Iya, kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih di Minggu Palmarum ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk perenungan kami ini, ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami, ya Tuhan Yesus, untuk menguji diri kami seminggu di dalam masa Prapaskah ini, ya Tuhan. Untuk kami boleh taat kepada roh dan bukan kedagingan kami, ya Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Dan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan di hari raya Paskah nanti. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Meteraikan firman-Mu, ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami selalu dipimpin dan dipimpin oleh Tuhan sepanjang waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lalu saudara yang terkasih, mari kita respon firman Tuhan. Dalam pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Hosana terpuji Tuhan. Pujian
Saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Karena itu sebelum kita bersama-sama untuk melaksanakan di dalam setiap aktivitas kita selanjutnya di hari ini, marilah kita akan berdoa. Mari kita akan berdiri bersama-sama, saya akan mengakhiri di dalam doa berkat. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh melangsungkan ibadah di dalam kebersamaan kami di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Saya bersyukur ya Tuhan, di dalam setiap keadaan kami, semuanya itu tidak mengurangi kekhidmatan kami, tidak mengurangi bagaimana kami ingin untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dan memberikan yang terbaik, yaitu di saat kami mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu persembahan, perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur kami yang lain. Saya bersyukur untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya di dalam setiap tindakan ibadah kami dari awal pertengahan akhirnya sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati di dalam setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau akan melindungi mereka. Kiranya Engkau akan menyertai setiap kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Di dalam setiap usaha-usaha mereka, Tuhan Engkau akan memberkati ya Tuhan. Tuhan Engkau akan memberikan solusi-solusi di dalam menanggulangi segala hal yang menjadi penghalang mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga semuanya dapat ditanggulangi dengan baik ya Tuhan. Dan berkat Tuhan dilimpahkan ya Tuhan di saat mereka boleh berpengalaman dengan Tuhan, di saat mereka menyerahkan di dalam setiap kehidupannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan Yesus. Untuk setiap anggota-anggota keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberikan kesehatan. Dan jikalau ada di antara anggota keluarga kami yang sakit ya Tuhan, Engkau menilik mereka ya Tuhan Yesus. Engkau mengerti apa yang mereka rasakan ya Tuhan Yesus. Sehingga pemulihan pasti Tuhan akan berikan kepada setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan untuk para orang tua, baik itu ayah, ibu, ataupun yang sudah sendiri. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Hikmat dan bijaksanaan Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh dapat selalu membimbing setiap keluarga mereka, anak-anak mereka, untuk dapat selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami ya Tuhan. Menyertai di dalam setiap kehidupan mereka, membimbing di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Di saat mereka boleh melaksanakan segala sesuatu di rumah, tetapi supaya semuanya itu tidak mengurangi kemaksimalan mereka di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas apa yang sekolah mereka berikan kepada mereka. Dan juga selama mereka di rumah, supaya setiap kegiatan mereka boleh maksimal ya Tuhan Yesus. Sehingga semuanya nanti berguna untuk masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami remaja, pemuda, menyertai di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan pasangan hidup kepada setiap saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus. Sehingga di saat mereka menemukan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan telah pilihkan kepada mereka ya Tuhan, mereka akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupannya, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk doa kami ini ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan selalu menyertai ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami di dalam kami memasuki minggu-minggu Prapaskah ini, hari-hari Prapaskah ini ya Tuhan. Kiranya supaya kami dapat selalu berjalan dan dituntun oleh Roh Kudus, dan kami taat kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk kami boleh menjalani bersama-sama dengan Kristus, untuk kami boleh melihat akan kebaikan Tuhan, dan kami boleh lebih dalam lagi memaknai akan Paskah yang akan kami rayakan bersama-sama hari Minggu depan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan doa kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara-saudara, sebelum kita semuanya melaksanakan aktivitas kembali, terimalah doa berkat pada saat ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera.
Kiranya kasih dari Allah Bapa Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah dimanapun berada. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus jaga dan lindungi kita semua, amin. Tuhan berkati, shalom.